Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga polo-polo dalam keadaan sehat. Ketemu lagi. Kali ini kita akan memberikan penjelasan tentang karbu Vespa ya. Bagian-bagian dan cara mengatasi apabila terjadi trouble di jalan. Pertama-tama kita akan memberikan nama-nama bagian karbu Vespa. Ini kita ada contoh karbu Vespa jenis karbu PX, Excel dan sebagainya itu sama ya. Jadi bagian pertama ini namanya gas. Yang ini namanya angin-angin ya, buat nyetel angin-angin. Kalau ini namanya stasioner. Jadi kalau kita mau ngatur stasioner itu pakainya yang ini. Terus kalau yang ini namanya mindjet. Mindjet itu biasa bekerjanya untuk menyuplai bensin ke ruang bakar ya, mindjet ini. Kalau yang kecil ini namanya pilot jet. Pilot jet itu berfungsi untuk menyuplai bensin dalam keadaan RPM rendah ya. Jadi kalau RPM stasioner, RPM rendah itu yang menyuplai bensin pilot jet ini. Kalau ini namanya deksel. Deksel. Di bagian deksel itu banyak bagian-bagian ya. Contoh ini kita buka. Ini. Di sini ada saringan. Seperti ini. Nah, biasanya kalau jalur bensin, pertama kali itu masuk dari sini. Nah, masuk ke sini, lalu di tampungan deksel atas ini, baru naik ke bolongan kecil yang sebelah sana ya. Itu ada bolongan kecil tuh, itu baru naik. Jadi biasanya kalau ada saringan gini, itu biasanya saringan itu kotoran nggak mungkin bisa naik kalau ada saringan ini ya. Saringan ini baru bensin naik ke volume yang kecil ini. Itu cara kerja jalur bensin dari deksel ya. Lalu kalau sudah masuk ke bolongan tadi, bensin akan keluar dari sini. Namanya apung-apung. Apung-apung karbu. Lah, biasanya kalau karbu itu sering banjir, itu biasanya penyakitnya di sini. Nah ini. Ini biasanya kalau sering banjir itu biasanya nggak mau nutup gini ya. Jadi di dalam sana itu ada karbu sering banjir, itu di dalam itu kan ada karet. Itu nggak mau nutup. Nah, cara mengatasinya di sini tuh biasanya rata-rata diganjel pakai kertas ya. Itu agar apung-apungnya ini bisa agak naik sedikit, jadi bisa nutup full gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini namanya cup bensin. Biasanya kalau cup kita tarik gini, ini kerja ini biasanya nyembur kita cup ini biasanya nyembur ke atas ya. Ini, nah ini. Nah, terus kita cara membedakan karbu super dan karbu PX. Rata-rata karbu PX, Excel, eksklusif, Strada dan sebagainya keluarga PX itu biasanya karbu paling kecil itu 20-20 ya ini. Sini tuh ada angka 20-20. Nah ini biasanya karbu standar PX itu seperti itu ya. Tapi ada juga yang karbu 20-20, terus 24-24, terus 26-26. Kalau karbu super sprint itu biasanya 15-20 dan lain sebagainya. Nah ini kalau karbu super itu biasanya kalau pilot jetnya super itu biasanya, nah seperti ini ya, buntut ya, nggak bolong ya. Ini pilot jetnya. Pilot jet itu buat mensuplai bensin dalam keadaan stasioner atau RPM rendah ya. Kalau yang ini punya PX. Kalau punya PX itu bolong ya, seperti ini. Fisiknya seperti ini. Nah, kalau
Biasanya untuk penyakit karbu-karbu Vespa, kalau digas biasanya agak knock atau apa ya istilahnya nggak ada tenaganya. Biasanya tuh teman-teman cuma di setel sini. Ini bisa dikendori, bisa dikencangin gitu ya. Jadi kalau cari kita gas sambil kita cari enaknya suaranya Vespanya di posisi gimana gitu ya. Nah ini cara setting karbu Vespa. Biasanya kalau saya ya, ini versi saya ya. Nah, kalau versi saya cara setting karbu Vespa ya, ini versi saya ya. Biasanya kalau setting karbu Vespa itu, langkah pertama, kita kasih gas dulu. Gas ini kita tarik seperempat. Nah, ini kita tarik seperempat. Lalu kita polin dulu sampai ke ini, angin-angin kita polin ke sebelah kanan, kita putar ke kanan. Gas dalam keadaan seperempat ya, kita gas sedikit. Nah ini baru kita putar ke kiri. Putar ke kiri, gas tetap kita tahan seperempat, kita putar ke kiri, kita sampai cari RPM yang teriak. Jadi posisinya mesin tuh teriak enak ya, teriak enak. Jadi biasanya putaran 1,5, 2,5 itu nggak jadi patokan. Jadi patokan utamanya kita putar ke kiri sampai terdengar suara mesin itu menjerit ya. Nah biasanya sampai menjerit posisi mesin sudah dipastikan enak. Baru kita lepas gas, kita cari stasionernya seperti itu. Nah terus kalau soal ukuran mindset ya, biasanya beberapa orang itu salah kaprah dalam mindset. Jadi versi saya itu biasanya orang-orang tuh salah, ininya yang kurang boros, itu ininya yang dibesarkan. Justru menurut saya itu salah. Harusnya yang dibesarkan yang 3 ini. Karena prakteknya bensin masuk pertama kali itu lewat sini. Sebenarnya ini dalam tawaran karbu Vespa itu ukuran 90 dan 100 itu ujungnya ini sebenarnya udah cukup ya. Jadi ini nggak perlu dibesarkan, yang dibesarkan yang ini kalau kurang boros. Jadi yang ini dan ketiga ini yang perlu kita besarkan. Kalau kita ulang ya, berarti jadi kalau kurang boros itu yang dibesarkan yang bolongan 3 ini. Jangan yang ini. Jangan yang ini. Jadi kalau kurang boros yang dibesarkan yang ini. Kalau ini nanti dibesarkan biasanya kalau Vespa dalam keadaan di lampu merah itu ya, di lampu merah terus masuk gigi 1 terus kita gas biasanya ada suara maaf itu. Ini biasanya terlalu besar. Jadi bensinnya ini terlalu besar tuh biasanya gejalanya seperti itu. Di lampu merah terus kita gas ada suara maaf gitu biasanya ini ya. Nah terus bila jet ini kalau terlalu besar itu biasanya motor apabila dalam keadaan stasioner ini biasanya 2 menit itu biasanya busi langsung mati ya, busi langsung hitam. Berarti pilot jetnya terlalu besar. Nah cara mengatasinya biasanya kalau saya kita ganti pilot jet yang lebih kecil ukurannya, atau kita bisa pakai pilot jetnya super. Nah ini super. Kalau saya biasanya saya ganti pakai kimia super ya. Ini kalau terlalu besar. Jadi cara mengatasinya itu perbedaan untuk karbu PX dan karbu super itu biasanya di sini, terletak di sini. Kalau karbu PX ini biasanya buntet ya, nggak bolong ya. Kalau super biasanya bolong. Jadi kalau ininya buntet, pilot jetnya otomatis bolong. Itu kalau karbu PX. Tapi kalau karbu super atau sprint, di sini bolongan ini bolong, tetapi di sini ya buntet seperti ini. Nah ini berikut tipnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.